Ay, nayak. Wah, 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 wah. Lupe, 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 lupe. Lope lope. Halo, selamat malam. Rekan-rekan nayak. Oke, berjumpa lagi bersama Pasti Nayak. Lupe, lupe. Ay, nayak. Wah, 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 wah. Lupe, 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 lupe. Selamat malam para rekan-rekan yang sudah aktif ya. Ini kita kembali lagi bersama Nayak bersama saudara kita yang Rizky ya. Halo semua. Sama sehat-sehat semua, tetap semangat ya dan pantang menyerah globalisasi. Nah, halo ya. Malam ini kita mau bincang-bincang. Ini Santai. malam minggu ya, bincang-bincang santai Mas Santai Mus ya. saja. Bincang-bincang santai saja ya. Jadi nggak usah formal gitu ya, karena ini malam minggu rekan-rekan Nayak. Malam minggu makanya malam minggu harus semangat, harus jos gandos dan harus lope-lope ya. Kita mau malam ini kita mau bincang-bincang dengan Mas Miskian ya. Beliau ini adalah asli orang Merauke sini. Ya walaupun beliau itu sebenarnya orang Jawa sih. Betul Mas Mis? Orang Betul, Jawa ya. orang Jawa. Aslinya dari mana? Dari Jawa Timur. Jawa Timur rekan-rekan. Jawa Timur. Hai, Hai. orang-orang Jawa Timur semuanya. Lihat ini ada saudara kau, saudara Yu di sini. Ya, sampaikan salam kepada mereka semuanya. Halo, salam semua. Halo, salam semua. Oke. Ini masih dalam taraf-taraf COVID ya, tapi kita nggak usah masa bodoh dengan COVID karena kita tetap harus jaga kesehatan dan harus jaga protokol dari pemerintah ya. Ingat, Tetap pakai 3M ya. Mas 3M itu Iya. apa? Coba apa 3M? Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, 3M ya. 3M ya. Mencuci tangan, terus pakai masker. Ini memang kita sengaja nggak pakai masker karena kita hanya mau live ya, istilahnya nggak live sih, mau shooting sebentar aja, jadi masker kita selepas ya. 3M tadi adalah mencuci tangan, memakai masker, terus satunya lagi Mas Mis, Menjaga jarak. menjaga jarak ya. Ini kita kita nggak jaga jarak. Kita ada jaraknya ada. Ini 10 kilo, ini jaraknya 10 kilo ya. Dan satu lagi ada ember gitu loh. Ember. Oh, Nayak wah. Oke. Oke, kita mau langsung aja mau bincang-bincang dengan Mas Mis ya. Coba perkenalkan dulu tamu kita ya, super guest kita. Coba perkenalkan dulu siapa namanya dan mungkin asalnya dari mana gitu Mas Mis. Halo, selamat malam semua. Saya nama Miskian, asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Asalnya Banyuwangi, Jawa Timur gitu loh kadang-kadang Nayak. Jadi banyunya itu wangi. Terus kok bisa di Merauke sini? Itu gimana ceritanya Mas Mis? Kok bisa Mas Mis itu asalnya dari Jawa Timur, Banyuwangi, tapi kok bisa terbang di Merauke Mesola ini gimana coba? Coba Mas Mis itu ceritakan pada rekan-rekan Nayak yang ada di Seantero Jagat Raya. Jagat Raya. Oke? Coba Oke. ceritakan dulu. Saya ke sini merantau ikut saudara. Merantau Timur. saudara ke Jawa Timur. Jadi rekan Nayak, Mas Mis ini merantau ke Jawa Timur Ke Merauke. sorry. Cocoknya kok bluso. Diralat lagi. Mas Mis ini kesini ke Merauke itu merantau gitu loh. Bersama saudara. Kalau boleh tahu tuh mungkin ikut ayah, bapak, saudara, paman atau siapa gitu Mas Mis? Kakak, ikut kakak. Oh, rekan-rekan. Jadi Mas Mis ini merantau di sini tuh rekan-rekan dia ikut dari kakaknya gitu ya. Terus kalau boleh tahu Mas Mis di Merauke itu kegiatannya apa? Coba Kerja. ceritakan. Iya kerja maksudnya. Maksudnya itu mungkin di bidang apakah, tukang apakah gitu mungkin, atau punya keahlian apa gitu loh. Biar rekan-rekan semua tahu. Di bangunan. Rekan-rekan Nayak, Mas Mis ini saudara kita itu adalah ahli didikan di tukang bangunan. Bukan ahli.
Nanti masih berarti belajar. nggak ahli, masih belajar katanya. Bukan ahlinya. Bukan ahlinya, Masih istilahnya belajar. masih belajar gitu Mas Mia. Jadi Mas Mis itu di sini tuh di bangunan rekan-rekan ayak. Makanya kalau ibu-ibu semua itu mau bangun rumah itu panggil beliau, panggil ya, suruh datang ke Jawa atau kemana ya, diongkosin lo ya tapi ya. Ini Mas Mis sudah pakar, istilahnya sudah mengerti dengan tentang apa itu bangunan itu, istilahnya mungkin dari tukang bangunan ya, dari tukang, kalau kita bikin dulu juga pacarnya itu bapak pacarnya juga tukang bangunan, tukang batu. Ayah saya itu tukang batu gitu loh, batu. Terus Pak Cek mau tanya Mas Mi, selain tukang bangunan ya, karena emang tukang bangunan itu kalau nggak punya keahlian khusus itu kayaknya sepele ya rekan-rekannya, makanya kalian semua itu jangan meremehkan tukang bangunan, karena tukang bangunan itu juga dibutuhkan semua setiap insan, yang apalagi yang mau bangun rumah itu. Kalau nggak ada tukang bangunan nggak ada rumah dong ya, makanya ya jangan disepelekan gitu, maksudnya tetap dia dihormati karena tukang bangunan itu punya skill atau kemampuan. Itu tadi Mas ya mengenai tukang bangunan. Terus Pace mau tanya, selain kalau tukang bangunan di Merauke ya, kalau selain setelah Mas Mis itu bekerja di bangunan atau di kalau kita kasar ngomong nguli gitu ya, kalau kita nguli gitu bareng-bareng nguli gitu ya, Mas Mis nguli, saya juga nguli kayak gini itu. Terus setelah kalau Mas Mis setelah nguli di bangunan itu, kegiatan sehari-hari di rumah apa coba? Rumah? Iya. Belum ada kegiatan. Maksud ya santai-santai. Rekan-rekan, kegiatannya di rumah itu setelah menukang ya, kalau nggak ada aktivitas dia santai-santai, mungkin menggarap sawah kah atau gimana? Nggak garap sawah. Belum mau coba garap sawah. Berarti belum mau coba garap sawah ya, mungkin masih tahap belajar gitu kan. Belajar menggarap, bercocok tanam. Oke. Terus untuk saat ini Mas Mis itu kalau boleh pacarnya mau tanya, itu Mas Mis sudah berkeluarga ya? Sudah. Anaknya berapa? 2. Anaknya berapa? 2. Anaknya 2 rekan-rekan ayak ya. Jadi beliau ini sudah berkeluarga. Bisa nggak ceritakan asal mula itu dulu waktu pacaran itu gimana? Itu rahasia. Itu rahasia. Rahasia katanya. Masa sih kita nggak boleh tahu gitu. Jadi kan kalau kita harus diucapkan atau diceritakan sama rekan-rekan semua, disandarojakan biar bisa ngerti ya cara pacarnya gimana gitu ya. Masa nggak nano? Gimana? Dulu awal maksudnya awal mula kenal dengan Yayang itu, dengan istri itu gimana gitu loh. Kan ini kan malam minggu jadi bisa enak, kita fresh gitu loh maksudnya ya. Itu kira-kira gimana Mas Bis? Waktu pertama pacaran itu kok bisa kenal dengan mamahnya anak-anak itu, mungkin dari Facebook kah atau dari apa kan sekarang itu kan ada itu ya. Zaman dulu kan kita sering waktu lewat kita tunggu depan rumah. Oh gitu rekan-rekan ayak. Jadi itu pacarannya itu belum ada zaman HP-HPan gitu, belum ada ya? Ada, tapi belum kan ada. Belum segencar gini ya. Jadi zaman-zaman dulu masih pakai surat-surat. Pakainya surat-suratan, surat cinta rekan-rekan ayak. Nggak kayak Yuyu itu sekarang enak. Jadi kalau pacaran pakainya itu sosmed gitu ya, sosmed ya. Tapi kalau dulu nggak, pakainya surat cinta gitu loh. Terus kalau mau boleh tanya Pak Cinaya, mau tanya itu. Dulu waktu masa pacaran Mas Mis itu kalau malam minggu gini acaranya apa? Ngapel. Apel lo lihat itu Ngapel. Ngapel toh, makanya rekan-rekan ayak kalau sudah punya pacar itu harus apel gitu ya. Sampai jam berapa apelnya gitu? Kalau kita pulangnya sampai jam 11. Enggak jam 9. Jam 9. Rekan-rekan saya, ini beliau kalau apel mulai jam 11. Jangan ditiru, itu jam bukan apa lagi. Ayo. Jam 9. Oh, rekan-rekan, apelnya itu sampai jam 9 malam itu maksimal. Makanya kecuali kalau lupa. Kecuali kalau lupa itu sampai jam 11 malam. Sering lupa katanya. Dasar nih ya. Makanya rekan-rekan ayak itu kalau apel itu
nggak usah terlalu malam gitu ya, nanti nggak ada apa-apa itu, setan yang datang, setan gitu loh, setan yang lihat setan. Daripada terlalu malam. Terlalu malam nggak gitu ya, jadi mana Lebih baik pagi. lebih baik pagi katanya. Enggak. Pak C mau tanya lagi dah. Sekarang kan zamannya zaman globalisasi ya Mas Mis ya. Nah, sedikit-sedikit orang itu banyak ngepegang HP, pegang ini, pegang itu ya. Terus ada HP, ada ini, ada itu. Terus kalau mau tanya Pak C, kalau boleh tanya itu apa ya? Kita harus gimana tuh untuk menghadapi era globalisasi semacam gini tuh? Apalagi anak-anak muda sekarang itu kan banyak sekali itu ya rekan-rekan ya, pengaruh dari itu semua ya, dari adanya HP, ada apa itu kan otomatis sosmed itu kan ada pengaruh buruk, pengaruh baiknya. Terus menurut Mas Mis itu gimana caranya supaya mengendalikan supaya kita itu jangan terlalu apa ya, bercanang dengan HP, terus kita itu terpengaruh gitu, gimana? Ya, kita harus bisa memilah-milih mana yang baik untuk kita dan buruk untuk kita harus bisa menyaringnya. Rekan-rekan Nayak dengar nih, kupingnya didengarkan ya. Jadi menurut Mas Mis ini, beliau yang lupe-lupe ini, lupe-lupe gitu. Walaupun ini tuh saat globalisasi, ada yang HP, handphone gitu, ada sosmed itu, kita nggak boleh mencampur adukan semuanya Mas Mis. Jadi kita apalagi kalian semua itu yang muda-muda itu harus bisa memilih-milih atau memilih informasi yang berguna, mana yang baik, yang buruk kita pilih bareng-bareng ya. Terus jangan terlalu terpancang, terus kalau ada HP itu mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP, berak ada HP, masak ada HP, Nanti nggak jadi masak. nanti nggak jadi masak. Makanya itu kita juga harus punya planning atau punya waktu tertentu untuk pegang HP gitu ya. Jadi jangan terus semuanya itu harus pakai HP semuanya, nggak boleh ya. Jadi walaupun sekarang era globalisasi, era sosmed yang ada di media di HP yang ada media sosmed itu, kita juga pakai aturan dan kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu tuh Mas Mis. Betul. Terus Gandos. Betul, gandos. Terus Pak C mau tanya, untuk kedepannya itu, untuk bangsa Indonesia itu, terutama bagi mereka semua yang masih muda-muda, putra-putra bangsa itu, ada nggak kira-kira pesan-pesan buat mereka itu untuk semangat atau biar kita itu lebih terutama untuk mengedepankan masa depan, atau biar mereka itu jangan terlalu terpengaruh dengan globalisasi yang negatif atau globalisasi yang pengaruh-pengaruh yang jelek itu. Ada pesan nggak, pesan dari Mas Mis sendiri untuk para pemuda-pemuda bangsa kita? Bagi pemuda bangsa Indonesia, semoga menjadi pemimpin yang tangguh dan berguna untuk bangsa dan negara kita. Tuh dengar, lihat deh kupingnya, denger ya. Bagi kalian semua para muda-muda gitu loh, muda-muda ya. Jadi harus semangat nih Mas ya. Semangat bekerja, nggak boleh mengeluh, tetap semangat berdoa, berusaha untuk masa depan bangsa kita dan masa depan kalian semuanya. Oke. Terus ada nggak Mas Mis mungkin pesan dari juga untuk para Pacenaya di sana itu? Aku mau tanya, sebentar sebelum saya akhiri Pacenaya, apa menurut Anda itu gimana Pacenaya coba? Pacenaya orangnya simpel, lucu, menghibur. Pacenaya orangnya simpel, lucu, menghibur ya. Instan ya, instan. Kelihatannya. Kelihatannya. Jadi coba ulangi lagi, orangnya gimana Pacenaya ini? Simpel, lucu, menghibur, gokil. Simpel, lucu, menghibur, gokil. Dan jangan lupa apa? Salam lupe. Salam lupe. Jangan lupa makanya ya, subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng karena semua itu adalah gratis. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya ya. Dan kalau tonton konten Pacenaya nggak usah di skip gitu, langsung tuntas gitu ya. Jadi nggak gagal paham ya Mas Nis ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu ngobrol santai di malam minggu di rumah saja. Itu protokol pemerintah ya, di rumah saja. Cukup sekian, semoga bisa menghibur kalian semuanya gitu loh ya. Bersama Mr. Miskian, asli dari Salor ya, dari Salor Merauke. Wamena amazing, Merauke mempesona.
salam Nayak, salam Lope. Salam Lope. Dadah, salam semua, Salam semangat. sehat semua. Semoga selalu sehat dan sejahtera. sejahtera. Yoi, Yoi, Lope. salam Lope. Jangan lupa baca Naya Lope.